Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di sini Keputrian 15. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak Soleha, hari ini kita berjumpa di Keputrian 15. Pertemuan kita kali ini Ibu beri judul menghadapi hari-hari dengan duka Nabi Yunus. Hari ini kita digemparkan lagi dengan kisah duka dari meninggalnya seorang ulama besar kita, Syekh Ali Jaber, yang pakar dengan ilmu Al-Quran. Kita berduka hari ini karena semakin bertambah lagi ulama kita yang meninggal. Kita doakan semoga Allah angkat arwahnya, diterima di sisi Allah dan memberikan husnul khotimah dan diterima semua amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Anda Soleha, mari kita buka pertemuan kita ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan kisah doa Nabi Yunus? Yuk kita dengarkan kisahnya. Doa Nabi Yunus itu adalah doa mohon jalan keluar saat buntu dalam kesusahan dan musibah dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan suatu ketika kami tengah duduk bersama Nabi. Lalu baginda bersabda, maukah kamu aku beritahu suatu doa? Jika kamu membacanya, apabila tertimpa kesusahan dan musibah dunia, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Baginda bersabda, ini doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah daripada orang yang berdosa. Bagaimana kisah Nabi Yunus? Ya, ilustrasi Nabi Yunus yang siap Nabi Yunus alaihi salam itu tetap mendapat teguran dari Allah atas sikapnya yang meninggalkan Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk mengajak kepada kota Nainawi, yaitu suatu kota besar yang terletak di negeri Mosul, yaitu Irak. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka menolak dan tetap tenggelam dalam kekafiran. Maka Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah, seraya mengancam mereka bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah. Nabi Yunus lalu menaiki perahu bersama suatu kaum. Di tengah laut, perahu oleng. Mereka merasa takut akan tenggelam karena keberadaan perahu. Kemudian dia datang untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan dalam laut untuk meringankan beban mereka. Ternyata begitu jahat kepada Nabi Yunus. Dan menyebabkan apinya sampai 3 tahun. Maka yakinlah ini ada sesuatu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Maka Nabi Yunus alaihissalam mengikuti pakaiannya dan menceburkan diri di dalam laut. Saat itu Allah telah memerintahkan kepada ikan paus dari laut hijau membelah lautan dan sampai di tempat Nabi Yunus. Lalu menelan Nabi Yunus saat Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam laut. Allah memerintahkan kepada ikan paus, janganlah kamu makan secuil dari daging
Nabi Yunus mendengar suara tasbih, batu-batu kerikil di dasar laut. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan besar selama 40 hari. Selama berada di dalam perut ikan itu, doa Nabi Yunus yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 8. Kisah Nabi Yunus ini mengisyaratkan kepada kita bahwa saat Nabi Yunus berada dalam masa-masa sulit, masa-masa dikarantina di dalam perut ikan, karena kesalahan-kesalahannya, karena kehilafannya meninggalkan umatnya yang saat itu memang diperintahkan oleh Allah untuk didakwahi. Lalu Allah memenjarakan dalam perut ikan selama 40 hari. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang Nabi? Sang Nabi senantiasa optimis menghadapi kehidupan, senantiasa berzikir, senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Sang Rabbi, Sang pemilik langit dan bumi. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, hanya Engkau yang suci, hanya Engkau yang tidak pernah luput dari kesalahan, hanya Engkau yang tidak pernah berbuat kesalahan, hanya Engkau yang suci, hanya Engkau yang bersih, Engkau yang sempurna. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Senantiasa doa itu yang senantiasa dibaca oleh Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Subhanallah, Allah memberikan keselamatan untuk Nabi Yunus. Apa kaitannya dengan masa-masa kita sekarang? Saat ini kita digemparkan dengan berbagai macam kasus. Alhamdulillah, media massa, internet sudah menghantarkan kepada kita untuk bisa mendapatkan sajian ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang agak sulit kita jangkau pada saat kita dalam keadaan normal untuk mendapatkan kajiannya. Tetapi pada saat kita sekarang ini dimudahkan melalui internet, maka kita juga dimudahkan, salah satunya dimudahkan untuk mendapatkan sajian ilmu-ilmu. Walaupun banyak sisi-sisi buruk yang juga kita bisa hadapi. Merujuk lagi ke kisah-kisah ini, yaitu bahwa para guru-guru kita mengingatkan kita, ini adalah salah satu tanda-tanda pun hari kiamat. Apa hari kiamatnya? Di antaranya adalah mewabahnya penyakit hingga menjurus kepada pandemi. Hari ini kita dihadapkan pada tahun 2020. Kita mengira ini tidak akan lama, tetapi melewati masa tahun ini, melewati masa tahun 2020. Akhirnya di 2021 kita pun masih menghadapi masa-masa ini. Dan kita lihat kondisi kita pada saat ini, umat Islam merasa pilu dan sedih karena ketauhidan kita sedang diguncang. Simbol ketauhidan kita pada saat kita sholat berjamaah, dianjurkan sholat berjamaah di masjid, harus merapihkan saf-saf kita. Tapi pada saat ini kita harus menerima kenyataan, harus sabar menghadapi kenyataan ini, bahwa sholat kita diatur untuk distancing. Untuk apa? Menjaga jarak ya nak ya. Yang seharusnya pada saat normal guru-guru kita mengajarkan bahwa sholat itu tidak boleh kita merenggangkan shaf kita, tapi harus merapatkan shaf kita agar kita terjaga, jangan sampai syaitanlah yang menempati tempat itu. Tapi pada saat ini keadaan kita sebaliknya. Kita diharuskan social distancing, bahkan kita harus mengosongkan masjid-masjid kita. Sebagaimana salah satu tanda kiamat, masjid yang megah-megah dibangun, berlomba-lomba memegahkannya, tetapi pada saat ini kondisinya adalah sepi dari kegiatan.
tidak berfungsi sebagai tempat untuk beribadah. Semakin sepi, bahkan hanya segelintir orang yang bisa datang ke masjid. Kita lihat juga di Makkah Al-Mukarramah, para jamaah haji harus merasa diberhentikan dulu. Banyak travel haji yang di-cancel dahulu pada saat ini untuk tidak bisa menghadiri Makkah, untuk tidak bisa berumroh, untuk tidak bisa haji. Yang merupakan ini adalah simbol ketauhidan kita, salah satu pelaksanaan rukun Islam kita ya. Dan kita lihat di negeri kita ini, para ulama kita, salah satu contohnya yang kita dapatkan dari kajian guru-guru kita yang mengingatkan tentang tanda-tandanya hari kiamat adalah apa nak? Yaitu diangkatnya para ulama kita. Ilmu diangkat di muka bumi dengan cara para ulama kita banyak diwafatkan oleh Allah, banyak diangkat, sehingga kita tidak lagi bisa mendapatkan banyak hal, pemahaman-pemahaman ilmu yang mengajarkan kita ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kondisi kita saat ini di karantina dan ditambah lagi, lockdownnya ditambah lagi ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita merujuk ke kisah Nabi Yunus. Pada saat menghadapi masa-masa sulitnya, maka Nabi Yunus, apa yang dilakukannya? Yaitu senantiasa tetap optimis dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan senantiasa berdoa apa nak? Berdoanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi saat kita menghadapi kepiluan ini, umat Islam seharusnya saat ini adalah yang harus kita lakukan adalah bersabar dan senantiasa memantaskan diri kita untuk menjadi apa? Menjadi para prajurit-prajurit Imam Mahdi suatu saat. Kita memantaskan diri dengan cara bersabar, senantiasa memperbaiki ibadah kita, tetap merasa yakin dan optimis bahwa Allah senantiasa ada untuk kita, senantiasa melindungi kita, karena saat ini ketauhidan kita sedang diporak-porandakan. Tapi kita tetap harus optimis, sebagaimana kisah Nabi Yunus. Tetap optimis dalam keadaan seperti ini, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi senantiasa optimis untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memperbaiki ibadah kita, senantiasa mengumandangkan ayat-ayat Allah dari rumah-rumah kita. Kita tidak akan menyerah dengan keadaan, tetapi kita tetap berusaha senantiasa optimis dan semangat. Dan senantiasa berdoa, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga dengan doa ini mengikis rasa lemah kita, mengikis rasa pesimis kita untuk menghadapi hari-hari ke depan, yang dinyatakan bahwa hari-hari ke depan makin akan sulit. Kita lihat sekarang pun ya, berbagai macam musibah yang terjadi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memantapkan hidayah untuk kita, memantapkan ketauhidan kita, memberikan kita kesabaran, senantiasa memberikan kita optimis untuk menghadapi kehidupan, dan semakin yakin dengan keberadaan Allah. Dengan senantiasa apa? Berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke anak soleha, ini saja renungan yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Jangan lupa ya, senantiasa menghadapi doa-doa, perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga Allah senantiasa menolong kita. Allah semoga memudahkan kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita dan keturunan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah.
istiqomah meraih keridhaan Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kita. Oke anak soleha, demikian yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, renungan singkat. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa semangat dalam beribadah dan semangat melantunkan ayat-ayat sucinya Allah dari rumah-rumah kita. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.